Yuk, bisa yuk. Semangat ya. Lupain aja masalah lu. Yuk, happy lagi. Itu semua gak masuk akal. Banyak orang yang hobinya pura-pura bahagia. Banyak juga orang yang ngerasa kalau hidup itu selamanya harus selalu bahagia. Yang padahal di hidup ini realitanya gak bisa selalu bahagia. Sampai-sampai di saat kita beneran sedih, kita nggak ngebiarin diri kita untuk ngerasain kesedihan itu. Kita cenderung ngubur kesedihan kita itu dan kita ngerasa seolah-olah kita nggak lagi dalam masalah. Bagi lo yang lagi ngerasain itu, hati-hati karena siapa tahu lagi kena yang namanya toxic positivity. Coba ditonton dan disimak sampai habis karena gue bakalan jelasin tentang toxic positivity ini dan nyoba untuk ngeluarin lo dari kebiasaan buruk ini. Toxic positivity adalah perilaku yang mendorong seseorang untuk terus berpikir secara positif hingga menekan perasaan negatif keluar dari diri. Atau ketika kita nggak menerima sama sekali perasaan atau emosi negatif dalam diri kita karena kita percaya bahwa kita harus selalu positif. Istilah kerennya adalah kita good vibes only. Contoh momennya adalah ketika ada nih teman kita yang tiba-tiba kena musibah. Tiba-tiba diputusin cowoknya atau diputusin ceweknya. Nah, dia diputusin pasangannya lah. Dia nyeritain tuh apa yang dia alamin dan gimana kesedihan dia itu. Kita sebagai teman dengerin dong, ya kan? Nah, setelah kita dengerin, kita ngasih tanggapannya tuh yang good vibes only tadi. Yang kayak, yuk bisa yuk, semangat lagi, lupain aja masalahnya. Terus juga bilang, udahlah cewek atau cowok lo itu nggak bener. Kayak seolah-olah kita jadi temennya dia gitu, yang lagi dengerin curhatannya dia, pengen kalau dia tuh segera langsung ngubur dan buat dia untuk ngelupain masalah itu gitu. Masalah yang lagi dia alamin dan rasa sedih yang juga lagi dirasain. Ya tujuannya mungkin baik ya, biar teman kita ini bisa langsung cepet bahagia lagi. Tapi emang benar orang yang biasanya curhat ke kita itu sebenarnya kadang ya cuma butuh buat didengerin aja. Nah tapi di sini gue pengen ngasih tahu ke lu gimana cara ngasih tanggapan yang baik gitu, yang nggak good vibes only, tapi yang apa adanya dan emang bikin dia untuk akhirnya bahagia lagi. Kasian dong teman kita yang udah cerita panjang lebar tentang masalah dia dan ngungkapin rasa kesedihan dia, tapi respon kita kayak nggak ngehargain gitu, cuma yuk bisa yuk semangat ya dan lupain masalah lu gitu. Ya senteng itu. Karena respon buruk yang kayak gitu tuh bisa kita kasih tanpa kita dengerin secara full apa penderitaan yang lagi dialamin. Dari awal aja kita udah tahu dia sedih, langsung aja kita bilang yuk bisa yuk semangat ya, lupain aja masalah lu gitu kan. Jadi kayak kesannya nggak ngehargain cerita teman kita itu. Oke, jadi kalau lu emang nggak ngebiarin teman lu ini atau diri lu ngerasain kesedihan atau emosi negatif di dalam diri kita, di dalam diri temen lu, ya berarti lu namanya toxic positivity gitu. Hal pertama yang kita harus lakuin untuk keluar dari toxic positivity adalah yang pertama kita harus sadar bahwa manusia diciptakan dengan emosi yang berbeda-beda. Ada rasa seneng, ada rasa sedih, ada rasa kecewa, ada rasa bangga, dan banyak banget gitu emosinya. Kita nggak bakal bisa sebagai manusia untuk selalu senang dan juga nggak bakal bisa untuk selalu sedih. Dan gue juga pengen ngingetin sebagai manusia, ketika kita berekspektasi, nggak semua hal yang kita ekspektasiin akan terjadi. Nah, dengan kita sadar atas adanya hal tersebut, kita di situ bisa jadi lebih menerima apa yang kita rasakan dan apa yang kita alamin. Gue juga mau ngingetin kalau emosi negatif itu bukan berarti suatu hal yang negatif. Emosi negatif kayak sedih atau kecewa itu justru ngebuat kita belajar dan ngebuat kita untuk lebih dewasa lagi. Coba aja bayangin selama hidup kita happy terus, kayaknya nggak asik gitu ya. Karena juga realitanya nggak bakal kayak gitu. Hal kedua yang lo harus lakuin adalah kasih waktu untuk diri lo buat ngerasain emosi marah atau sedih yang ada di dalam diri lo. It's okay kalau kita ngerasa sedih. It's okay kalau kita nangis untuk ngekspresiin rasa sedih kita. Biarin aja itu terjadi secara natural dan nikmatin aja apa yang lo rasain. Percaya sama gue, kalau kita nikmatin apapun yang kita rasain, kita kedepannya bakalan jauh lebih happy dari kondisi kita sekarang. Karena sepengalaman gue juga, ketika gue sedih, gue nikmatin aja rasa sedih itu dan bahkan ya, nggak lama setelah itu, gue langsung ngerasa happy gitu. Dan gue jadi bersyukur atas perasaan sedih atau kecewa yang gue rasain itu. Hal ketiga yang lo harus lakuin adalah, kalau lo lagi ada di posisi pendengar atau yang ngasih tanggapan atas cerita temen lo yang sedih atau lagi kecewa, coba posisiin diri kita di posisi teman kita yang lagi bersedih. Coba tuh pas teman kita lagi cerita, posisiin diri kita, dengerin, resapin dari awal sampai akhir, dan coba rasain apa yang dia rasain. Tujuannya ya biar kita sebagai pendengar bisa ngerasain apa yang dia rasain dan kita bisa ngasih solusi yang tepat gitu buat teman kita. Biar teman kita bisa keluar dari kesedihan dia tanpa harus secara paksa mengubur
perasaan atau emosi yang lagi dia rasain. Jangan malah cuman di yuk bisa yuk dan semangat yuk. Nanti kita malah dikira nggak ngehargain dan nggak ngedengerin beneran cerita teman kita yang lagi sedih itu. Biarin aja dia ceritain apa yang dia alamin dan dia rasain. Nah, setelah itu kita ngasih solusi yang tepat. Nah, setelah kita ngasih solusi yang tepat dan teman kita bisa bahagia lagi, teman kita jadi makin percaya tuh sama kita. Hubungan pertemanan kita dan teman kita itu bakalan jadi semakin erat lagi. Jadi lebih positif kan. Terus jadi semakin percaya juga kan. Selamat mencoba. Oke, kesimpulannya coba belajar menerima seluruhnya apapun yang kita rasain dan apapun yang kita alamin. Kalau kita senang ya senang, kalau kita sedih ya sedih. Stop pura-pura bahagia. Jangan ditolak. Kesian diri kita kalau nggak dibolehin ngerasain apa yang sebenarnya emang dirasain. Buat yang sekarang lagi sedih, nggak apa-apa. Nangis aja nggak apa-apa. Coba pikirin kenapa lu bisa sedih dan coba juga cari tahu solusinya apa nih ke depannya biar lu nggak sedih lagi. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Jangan terlalu larut dalam perasaan lu juga. Jangan terlalu larut dalam kesedihan lu. Oke, toxic positivity kayaknya emang secara nggak sadar ataupun sadar banyak banget di sekitaran kita. Menurut gue banyak sih yang bisa relate, termasuk gue juga. Ya sebenarnya tujuannya baik ya, kita pengen diri kita bahagia dan kita juga pengen teman kita bahagia. Oke, semoga lu suka sama waktu ngobrol kita kali ini. Kalau lu ngerasa video ini bermanfaat dan ada temen lu yang kayaknya lagi kena toxic positivity atau suka pura-pura bahagia, boleh langsung di-share aja. Dan kalau lo memang tertarik sama konten self-development atau materi yang kayak gue bawain tadi, boleh di-subscribe channel ini, karena dengan lo subscribe berarti lo ngedukung channel ini untuk terus semangat berkarya. Kalau lo mau dapat notifikasi akan adanya video baru atau konten baru dalam channel ini, boleh langsung aja dinyalain loncengnya. Oke, sampai sini aja. Lu belajar, gue belajar. See you next video. Bye!